Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 160. Di episode sebelumnya, Aditya yang telah selesai menghubungi Jasmine. Ia pun langsung menghubungi Nico untuk meminta bantuan padanya. "Halo Nick," ucap Aditya setelah panggilan tersambung. "Ya halo juga Dit," sahut Nico, lalu kembali berkata, "Kebetulan banget kamu nelpon. Padahal juga barusan aku mau nelpon kamu," ucap Nico. Setelah itu terdengar lagi, Nico berkata, Dit, baju sama tabung sampel yang kamu minta, tadi pagi udah aku kirim di bus," ucap Nico. "Oh gitu ya, kalau gitu makasih banyak ya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, Nick, aku mau minta tolong lagi nih." "Minta tolong apa? Bilang aja," ucap Nico. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengutarakan permintaannya tersebut pada teman baiknya itu. "Oh gitu ya Dit, oke deh, habis ini, saya akan langsung menghubungi langganan kita, untuk menyiapkan semua kebutuhan yang kamu minta," ucap Nico, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Berarti, besok semuanya jalan barengan sama Jasmine ya?" "Ya kalau bisa bagusnya seperti itu Nick," sahut Aditya. "Oke deh, saya akan meminta pada mereka, agar secepatnya menyiapkan barang yang kamu pesan," ucap Nico. "Ya udah, kalau gitu makasih banyak ya Nick," ucap Aditya. "Yoi santai aja Dit," sahut Nico, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, orang-orang suruhan bapaknya si Edo pun telah selesai mempreteli semua material penggilingan. Terlihat saat itu, satu persatu material itu pun langsung dimuat ke atas truk. Sementara kakek Warso, Mareno dan Mila, mereka masih saja memohon pada bapaknya si Edo, agar tidak mengambil penggilingan tersebut. "Udah kek, biarkan saja," ucap Aditya, sambil mengusap bahu si kakek. Di sela itu terdengar, ayah Edo berkata, "Ini akibatnya jika tak mau menuruti perintahku," ucap ayah si Edo, sambil mendorong tubuh si kakek. Melihat hal itu, Aditya pun kembali berkata pada si kakek, "Udah kek biarkan saja, tidak ada gunanya kakek memohon pada orang seperti itu. Walaupun kakek sujud di kakinya juga, penggilingan itu tidak akan dikembalikan," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, ayah Edo pun berkata, Warso, bisa saja saya kembalikan penggilingannya. Asalkan kamu mau menjual tanahmu," ucap ayah Edo. Mendengar ucapan ayah Edo yang tidak masuk akal, Aditya pun berkata, "Terus kalau tanahnya udah dijual, penggilingannya mau ditaruh di mana? Apa mau digantung di langit?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, seketika si kakek Warso tersadar, apapun yang dia lakukan, hasilnya akan tetap sama. Kalau penggilingannya dikembalikan, berarti si kakek harus kehilangan tanahnya. Tapi sebaliknya lagi, jika dia tetap mempertahankan tanahnya, si kakek harus merelakan penggilingan itu. Jadi serba salah ya guys. Setelah memantapkan pikirannya, si kakek pun berkata, "Ya sudah, ambil saja penggilingannya, karena saya tidak akan pernah menjual tanah milikku," sahut si kakek Warso. "Keras kepala sekali orang tua ini," gumam bapaknya si Edo. Di sela itu terlihat, Pak Rasmin melangkah menghampiri Aditya, lalu berbisik, "Bocah, saya orang tuanya Yuli," ucap Pak Rasmin dengan suara pelan. Setelah itu terdengar lagi, Pak Rasmin berkata, "Edo itu calon suaminya Yuli, dan kemarin, Edo sudah menceritakan semuanya padaku. Jadi saya ingatkan padamu, jangan coba-coba lagi untuk dekati Yuli, karena sampai kapanpun, saya tidak akan setuju, jika kamu menikah dengan anakku." Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menahan tawanya. "Enggak usah khawatir Pak, saya tidak tertarik dengan anak Anda," ucap Aditya. "Ya baguslah kalau kamu sadar," ucap ayah Yuli, sembari menepuk bahu Aditya. Singkat waktu, semua material penggilingan pun telah selesai dimasukkan ke dalam truk. Terlihat saat itu, ayah Edo dan orang-orangnya pun langsung meninggalkan lokasi penggilingan. Di sela itu terdengar, si kakek Warso berkata, "Nak, alangkah baiknya, selama kamu berada di desa ini, kamu tinggal di rumah kami saja. Kalau kamu tinggal sendiri di rumahnya Bimo, takutnya ayah si Edo akan menyuruh orang untuk mendatangimu."
Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menerima tawaran si kakek. Karena dengan tinggal bersama keluarga itu, Aditya bisa menggali informasi tentang masalah di desa tersebut. Singkat waktu, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Aditya yang sedang ditemani si Marno, sedang duduk di deker, untuk menunggu bus yang membawa kiriman baju dan tabung sampel yang dikirim oleh Niko. Sementara di depan rumah Bimo, terlihat saat itu, Yuli sedang berada di teras rumah tersebut. "Mas Adit kemana ya? Kok rumahnya terkunci dari luar?" gumam Yuli yang terlihat gelisah, saat melihat gembok yang terpasang di pintu rumah tersebut. Di sela kegelisahannya, ternyata beberapa warga melihat kelakuan Yuli. "Idih, lihat deh kelakuan si Yuli. Udah punya calon suami, masih aja mau nyemperin cowok. Iya, keganjenan banget," gosip para warga tersebut. Di sela itu terdengar, salah satu warga menyapa Yuli. "Neng Yuli, ngapain bengong di situ?" ucap si warga. Mendengar ucapan itu, Yuli pun langsung menghampiri para warga tersebut. "Bu Lastri, kalian tahu enggak, orang yang tinggal di rumahnya Mas Bimo pergi kemana?" ucap Yuli. Mendengar ucapan itu, Bu Lastri yang dikenal sebagai ratu gosip di desa tersebut pun berkata, "Enggak tahu juga Neng. Tapi tadi saya sempat lihat, tuh cowok datang sama si Marno, terus pergi sambil bawa tas gitu," ucap Bu Lastri. "Mas Marno suaminya Mbak Mila ya?" tanya Yuli. "Iya Neng," sahut Bu Lastri. Mendengar ucapan itu, Yuli pun berkata, "Oh gitu ya Bu, makasih ya udah ngasih tahu Yuli," ucap Yuli, lalu melangkah meninggalkan para ibu-ibu tersebut. "Tuh si Yuli mau kemana ya? Rumahnya kan di sana, kok jalannya malah ke situ," ucap salah satu warga. "Ya mau kemana lagi? Palingan mau ke rumahnya kakek Warso," ucap Bu Lastri, sambil memiringkan bibirnya. Sementara Aditya, terlihat saat itu, dari kejauhan, tampak sebuah bus yang sedang melaju dengan kecepatan sedang. Melihat bus tersebut, Marno pun langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan bus tersebut. Setelah bus berhenti, Marno pun berkata pada si sopir, "Mang sopir, ada kiriman atas nama Aditya enggak?" Mendengar ucapan itu, si kondektur pun berkata, "Oh iya ada," ucap si kondektur, lalu kembali berkata pada si sopir, "Itu loh bos, orang yang tadi pagi datang pakai mobil sport warna merah," ucap si kondektur. "Oh kiriman dari anak muda tadi ya," ucap si sopir, lalu mengambil kiriman tersebut, dan langsung diberikan pada si Marno. Di sela itu terdengar, si sopir berkata, "Wih mas, ternyata masnya ini diam-diam, punya keluarga tajir yang tinggal di kota ya," ucap si sopir. Sementara Marno yang menerima paket tersebut, ia hanya tersenyum, karena tak mengerti maksud dari ucapan si sopir tadi. "Oh ya berapa ongkirnya mang?" tanya Marno. "Oh enggak usah, tadi udah dibayarin sama yang ngirim," ucap si sopir, lalu kembali menjalankan busnya. Sementara Yuli, yang saat itu telah sampai di rumah si kakek Warso, ia pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Yuli. "Waalaikumsalam," sahut Mila, sambil melangkah ke ruang tamu. Neng Yuli toh, masuk non," ucap Mila. Mendengar ucapan itu, Yuli pun langsung masuk ke rumah tersebut. "Ada apa non? Tumben-tumbenan, non mampir ke rumah," ucap Mila. "Ini mbak, apa tadi Mas Aditnya kesini?" tanya Yuli. "Oh iya Neng, tapi Mas Adit sama Mas Marno lagi ke deker depan. Katanya sih, mau nungguin kirimannya Mas Adit," ucap Mila, lalu kembali berkata, "Tunggu ya non, aku bikinin teh dulu." "Oh enggak usah mbak enggak usah," ucap Yuli, lalu kembali berkata, "Kalau gitu Yuli balik dulu ya," ucap Yuli, lalu berdiri dari tempat duduknya. Namun saat akan melangkah keluar pintu, tiba-tiba terdengar, kakek Warso berkata, "Neng Yuli, mendingan Neng enggak usah dekatin Aditya. Tadi saya sempat dengar, ayah Neng Yuli ngancam Aditya untuk tidak dekatin Neng Yuli. Tolong Neng, orang susah seperti kami, jangan tambah dibikin susah," ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Yuli pun tertunduk diam. Di sela itu terdengar, Mila berkata, "Maaf Neng, bukannya saya mau ikut campur urusan Neng Yuli. Tapi benar yang dikatakan Abah, keluarga Neng Mila teh yang terkaya di desa ini, jadi enggak pantas kalau Neng dekat sama Mas Adit, itu yang tadi dikatakan bapaknya Neng Yuli," ucap Mila. Mendengar ucapan itu, Yuli pun kembali terdiam. "Udah Neng, mending Nengnya pulang. Karena kalau Pak Desa tahu Nengnya datang ke sini, itu bakalan jadi masalah untuk kami," ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Yuli hanya mengangguk pelan, lalu keluar dari rumah tersebut.
Assalamualaikum, ucap Yuli, lalu melangkah meninggalkan rumah tersebut. Waalaikumsalam, sahut Mila dan si kakek. Sementara Aditya dan Marno, yang saat itu sedang berjalan untuk kembali ke rumah si kakek. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara klakson mobil. Minggir, kalian mau saya tabrak ya, ucap si pengemudi mobil, yang ternyata adalah si Edo. Nih orang maunya apa ya, jalan masih luas juga, ucap Aditya. Sementara Marno, mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung menarik tangan Aditya. Udah mas, enggak usah diladenin, daripada nanti jadi masalah, ucap Marno, lalu berkata pada Edo. Silakan lewat mas. Nah gitu dong, kalau jalan kaki tuh, jalannya di pinggir, ucap Edo, lalu ingin kembali menjalankan mobilnya. Namun baru akan menjalankan mobilnya, tiba-tiba, ia melihat Yuli, yang sedang berjalan kaki. Aduh, pucuk dicinta ulam pun tiba, ucap Edo, lalu keluar dari mobil Avanza milik bapaknya. Sementara Yuli, melihat Edo yang saat itu bersama Aditya dan Marno, ia pun bergumam. Waduh, si bencana malah muncul, gumam Yuli. Di sela itu terlihat, Edo bersandar di kap depan mobil, lalu berkata, mau kemana beb? Barusan juga mau AA jemput, ucap Edo, yang membuat Aditya ingin tertawa. Waduh, nih orang lebaynya enggak tertolong lagi, gumam Aditya. Sementara Yuli, mendengar ucapan Edo, ia pun berkata, oh ini, Yuli mau ke warung, sahut Yuli. Lah, kan ada warung di dekat rumah, kok malah jauh-jauh jalan ke sini, ucap Edo, lalu kembali berkata, oh aku tahu, kamu ke sini, mau temui cowok miskin ini kan, ucap Edo, sambil menunjuk ke arah Aditya. Mendengar ucapan itu, Yuli yang takut Aditya dilaporkan lagi, ia pun berkata, warung dekat rumah, enggak ada barang yang mau Yuli beli, makanya Yuli mau nyari di kios depan, di sana kan jualannya lengkap, ucap Yuli. Oh gitu toh, kirain mau ketemu sama tuh cowok, ucap Edo, lalu kembali berkata, ya udah, besok, AA akan minta sama bapak buat beliin kamu motor, biar enggak jalan kaki lagi. Apa kata orang kampung, kalau lihat calon mantunya Pak Camat tiap hari jalan kaki, ucap Edo, lalu mengajak Yuli masuk ke dalam mobilnya. Sementara Yuli, karena tak mau Aditya mendapat masalah, dengan terpaksa, ia pun langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Sesaat sebelum menjalankan mobilnya, Edo pun berkata, Marno, aku jalan dulu ya, ucap Edo, lalu menjalankan mobilnya. Di sela itu, Aditya yang mendengar Edo menyebut nama Marno, yang usianya lebih tua darinya, ia pun berkata, tuh anak enggak pernah diajarin sopan santun ya, ucap Aditya. Udah mas udah biarkan saja, enggak usah diladenin. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya menggelengkan kepala. Lalu, singkat lagi waktunya. Tak terasa malam pun tiba, terdengar saat itu, sesaat setelah selesai makan malam, Aditya pun berkata pada Marno. Mas Marno, bisa enggak, besok Mas Marno nemanin saya ke beberapa tempat? Oh bisa mas, memangnya mas mau kemana, ucap Marno. Saya mau ke sumber air yang mengairi sawah-sawah di desa ini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Marno pun tampak kaget. Loh, kok malah kaget mas, ucap Aditya. Anu mas, bendungannya jauh, sekitar 20 km, ucap Marno. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, terus kalau jauh kenapa mas? Yo enggak ada kendaraan dit, masa kita perginya pakai sepeda, sahut Marno. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, oh, kalau itu nanti masnya tolong cariin, sepeda motor yang bisa disewa. Mendengar ucapan itu, Marno pun terdiam. Melihat Marno yang tak bicara, kakek Warso pun berkata, ya udah, kalau gitu biar bapak saja, yang pergi minjamin sepeda motor untuk kamu, ucap kakek Warso, lalu berdiri dari tempat duduknya. Melihat hal itu, Aditya pun berkata, mau pergi sekarang ya kek? Ya iyalah, kamu perginya pagi kan, sahut si kakek. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, kalau gitu aku ikut ya kek, sekalian mau nikmati suasana desa di saat malam, ucap Aditya. Ya sudah sini ikut, ucap si kakek, lalu melangkah keluar dari rumah tersebut, diikuti oleh Aditya. Singkat waktu, setelah berjalan beberapa lama, Aditya dan kakek Warso pun sampai di sebuah rumah. Assalamualaikum, ucap kakek Warso. Waalaikumsalam, ucap si pemilik rumah, yang ternyata adalah Bu Lastri, ratu gosip daerah setempat. Melihat kakek Warso yang datang bersama Aditya, Bu Lastri pun berkata,
Ada apa ya kalian datang malam-malam gini, ucap Bu Lastri, tanpa mempersilahkan mereka untuk masuk. Oh inilah, ucap kakek Warso, lalu kembali berkata, besok Nak Adit ini, mau jalan-jalan ke desa sebelah. Dan dia mau minjam motornya si Jono, ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, Bu Lastri pun, langsung memiringkan bibirnya, lalu berkata, waduh, ini motor loket, harganya enggak murah, masa mau dipinjamkan sama anak muda ini? Dia ini orang baru loh, apalagi dia ini temannya si Bimo, ucap Bu Lastri. Mendengar ucapan itu, kakek Warso pun kembali berkata, nanti kalau ada apa-apa, biar saya jadi jaminannya. Yo wes tunggu, tak panggilin suamiku dulu, ucap Bu Lastri, lalu bergegas memanggil suaminya. Di sela itu, tiba-tiba terdengar, handphone Aditya berdering, tanda ada SMS masuk, yang ternyata dari Jasmine. Melihat isi pesan tersebut, Aditya pun tampak tersenyum. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.